Oke, halo. Halo. Ya, Iya, Pak. ya kita ulangi lagi ya. Jadi begitu. Jadi yang namanya fonologi ini, kalau tadi adalah the study of sound structure in language. Ya, kalau yang bahasa Arab, al-ilmu alladhi yabhasu fin nidhami sauti lil lughati min haitsu binyatihi, ya, min haitsu binyatihi al-amiqati haitsu tuhaddidu fihi aswatul lughati wa huwa ma ya'rifu bin nidhami sauti alladhi yahtawi ala majmu'atil aswatul lughawiyati kama hiya mumassilatun fit dimagh. Jadi maksudnya adalah yang namanya fonologi, yaksudu bil fonologi, yang dimaksud dengan fonologi itu adalah al-ilmu, al-ilma ya. Kalau ini al-ilmu alladzi yabhasu fin nidhami sauti. Jadi ilmu atau pengetahuan yang yabhasu mempelajari an-nidhami sauti, sistem bunyi. Jadi structure of sound atau sound ya, the study of sound structure atau an-nidhamu sauti lil lughah. Jadi ilmu yang mempelajari tentang sistem bunyi bahasa. Sistem bunyi bahasa min haitsu binyatil amiqah, dari aspek struktur dalam. Binyah itu struktur, amiqah itu dalam. Apa maksudnya struktur dalam itu? Yaitu di mana atau tempat, ya, struktur dalam itu adalah tempat di mana bunyi bahasa itu ditentukan. Haitsu tuhaddidu fihi al-fatul lugha. Wahwa yaitu ma ya'rifu bin nidhami sauti. Jadi sesuatu. Jadi maksudnya begini, yang namanya fonologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi. An-nidhamu sauti. Sistem bunyi itu adanya di struktur dalam, ada di deep structure. Ada di struktur dalam, yaitu berupa alladzi yahtawi ala majmu'atil aswati al-lughawiyati kama hiya mumassilatun fit dimagh, yaitu sistem bunyi itu berupa atau terdiri dari kumpulan majmu'atul aswatil lughawiyah. Majmu'ah itu kumpulan, sekelompok, grup, majmu'ah, sekumpulan bunyi bahasa kama hiya mumassilatun fit dimagh, yang digambarkan atau yang direalisasikan dalam minda. Minda itu, dimagh itu adalah, minda itu akal tapi dia abstrak. Jadi ada dalam pikiran gitu ya. Dimagh itu pikiran atau pemahaman. Jadi kalau bicara brain, brain itu kan otak ya. Brain itu kan otak, tapi kan dia konkret ya. Brain itu kan konkret, artinya dia adalah salah satu alat jihaz dalam tubuh kita, kayak tangan, paru-paru, usus, terus apalagi banyak kan, ada apa yang dalam-dalam itu, termasuk otak. Otak itu brain. Tapi kalau kita punya pemikiran itu kan, yang kata orang letaknya ada di otak itu namanya dimagh. Jadi minda, bahasa Indonesianya itu minda, mind, in the mind ya, in the mind atau fit dimagh, dalam pemikiran kita. Jadi sederhananya fonologi itu ini, ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi ya, yang berada dalam pemikiran kita atau yang berada dalam struktur pikiran manusia. Jadi kita itu sifatnya abstrak yang akan kita pelajari. Itu beda dengan fonetik. Kalau fonetik kan sifatnya konkret ya. Fonetik itu adalah kita mempelajari sistem bunyi yang konkret. Konkret itu seperti font itu konkret. Font itu kalau fonetik kan font yang dikaji. Itu kan konkret. Konkret itu artinya dia itu bisa diukur pakai pendengaran. Atau dia bisa diukur pakai waveform. Nanti kita lihat apa bedanya fonetik dengan fonologi. Kita lanjutkan. Wa yabhasu ilmul fonologia kadzalika fil qawani na as-sautiyati allati tuhawwilul fonemat allati tumassilun nidhami sauti ila alofon.
wahya al-aswatul lughawiyah allati nantiquha wa nasma'uha asna'a istihdaminal yaumi lil lugha. Atau yang namanya fonologi itu ilmu yang membahas atau yang mengkaji. Bahasa ya bahasu itu membahas, mengkaji. Anda mau tak mau skripsi Anda harus berbahasa Arab, maka Anda harus membiasakan diri, membahasakan diri dengan membahasakan diri dengan kata-kata bahasa Arab ya. Oke. Jadi ya bahas itu mengkaji atau mengkaji, membahas gitu ya. Atau studies, ya bahas itu bisa kita kategorikan sebagai study of language, berarti bahsul lughah kayak gitu. Jadi fonologi itu membahas, mengkaji, begitu juga kadzalika itu begitu juga. Wa yabhasu ilmul fonologi kadzalika. Begitu juga fonologi mengkaji tentang qawanin sautiyah, kaidah-kaidah bunyi. Jadi nanti Anda akan belajar tentang rule of the rule of sound gitu ya, atau kaidah bunyi itu. Allati tuhawilu fonep ila aluf, yang mengubah, hawala yuhawil itu yang mengubah fonem menjadi alofon. Intinya jadi fonologi itu bicara tentang sistem bunyi. Yang kedua, fonologi juga bicara tentang kaidah bunyi. Bagaimana bunyi itu bukan bagaimana, tapi bagaimana atau kaidahnya, rule-nya itu. Rule-nya Anda nanti intinya kajian fonologi itu Anda diminta nanti bisa membuat kaidah bunyi, kaidah perubahan bunyi atau kaidah pengucapan bunyi. Nah, ini sekarang kita lihat apa bedanya al-farqu baina fonetik wa fonologi. Apa bedanya antara fonetik dan fonologi? Kita baca common characterization of the difference between phonetic and phonology is that phonetic deal with actual physical sound as they are manifested in human speech and concentrates on acoustic waveform, form and values ila akhirih. Maksudnya begini, apa bedanya fonetik dengan fonologi? Secara umum atau karakteristik yang umum, perbedaan differences between phonetic and phonology antara fonetik dan fonologi adalah bahwa fonetik itu terkait dengan actual physical sound. Jadi kalau fonetik itu terkait dengan bunyi fisik yang termanifestasi atau yang berada dalam ujaran manusia. Atau sederhananya, yang namanya fonetik itu fokus atau berkonsentrasi pada waveform akustik atau wave itu gelombang ya, gelombang bunyi. Jadi nanti kalau saya bisa tunjukkan ini sebentar. Kok nggak bisa ini ya? Kayaknya sebentar lagi selesai deh ini. Oke, jadi gini. Sebentar ya. Jadi kalau fonetik itu bicara tentang actual physical sound, ini gelombang bunyi ya. Nah ini kan artinya dengan alat tertentu bunyi kita itu, bunyi manusia atau bunyi bahasa itu kan bisa dihitung seberapa amplitudonya, seberapa gelombangnya itu, berapa hertz. Itu kan artinya dia aktual, physical. Itulah dikaji oleh fonetik. Ya. Jadi dia jadi konsentrasinya atau fokusnya fonetik itu pada gelombang bunyi, kemudian nilai formannya, kemudian durasinya, itu ukuran durasinya, kemudian amplitudenya dan frekuensinya, ya.
Jadi itu. Kalau phonology on other hand, it is said is an abstract cognitive system dealing with a role in mental grammar. Jadi kalau fonetik itu bicara tentang actual physical sound atau bunyi fisik yang bisa diukur ya, diukur maksudnya berapa frekuensinya, berapa amplitudenya dan seterusnya. Kalau fonologi itu dia adalah bicara tentang sistem kognisi yang abstrak. Jadi kita itu bicaranya ada yang di minda manusia. Ya, with rules in a mental grammar yang diatur oleh, jadi sistem kognisi bunyi itu diatur oleh aturan tata bahasa yang bersifatnya mental. Jadi sederhananya kita bicara tentang sistem bunyi yang sifatnya abstrak, dan nanti untuk mengkonkretkan kita membutuhkan satu namanya kaidah bunyi atau kaidah perubahan bunyi yang nanti pendekatannya menggunakan pendekatan matematis. Jadi kalau boleh saya gambarkan sedikit, kalau dalam bukunya Ogden ini, nanti kita akan bicara kalau fonologi itu, gambarannya aja ya, seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Jadi ya, jadi ini ya. Kita nanti ini antara lain yang namanya rule, apa namanya, kaidah perubahan bunyi itu begini. Bunyi kaidah ini yang sederhana. Jadi gini. Ini seperti contoh dalam bahasa Seswana. Bunyi leh dan bunyi dah. Bunyi leh dan bunyi dah itu dalam bahasa Seswana. Bunyi leh itu nanti diucapkan menjadi deh ketika dia setelah. Jadi setelah bunyi leh itu adalah vokal tinggi, high vowel. Nah, jadi ini aturannya. Jadi nanti Anda di akhir salah satu tujuan kajian fonologi ini Anda bisa membuat pattern, Anda bisa membuat kaidah bagaimana bunyi itu diucapkan atau bagaimana bunyi itu berubah. Contohnya katakan dalam bahasa Arab bunyi ro, reh itu yang tafkhim. Kan ada ro yang tarkik, ada yang ro yang tafkhim. Rohmah itu rehnya dibaca rohmah atau ro, ada yang rihlah, jadi dibaca tipis tarkik. Nah, kapan bunyi reh dalam bahasa Arab itu dibaca tarkik? Dan kapan bunyi reh itu dibaca tafkhim? Nah, itu Anda harus buat kaidahnya. Nah, berarti kan kalau kita berkaca dari kasus rohmah dan rihlah, maka nanti dalam bahasa Arab R yang tafkhim itu nanti dia dalam kondisi sebelum vokal tinggi A. Kalau I sebelum vokal rendah, gitu ya. Jadi nanti kalau dalam bahasa Arab bisa jadi ya, bisa jadi kan gini, perubahannya nanti bunyi rah ini nanti dia bisa menjadi rah yang tebal itu jika dia jatuh sebelum tebal ya, high vowel. Nah, jadi ujung akhir dari penelitian fonologi adalah Anda mampu membuat kaidah. Jadi gambarannya begitu. Kalau kemarin fonetik kita cuma bicara tentang di mana dia diucapkan, bagaimana dia cara mengucapkannya. Sekarang adalah Anda, tujuan akhirnya adalah Anda mampu membuat, jadi intinya kita itu menggambarkan fenomena pengucapan bunyi atau perubahan bunyi yang ada di otak penutur. Yang ada di otak penutur. Nah, caranya bagaimana? Kita memanfaatkan matematika, memanfaatkan pendekatan matematis seperti ini, membuat format untuk menggambarkan perubahan bunyi atau pengucapan bunyi pada otak manusia. Kenapa? Oh, jadi berdasarkan data-data yang ada. Sepertinya agak apa ya? Agak begitu ya.
Halo semuanya. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Ya Ustaz. Nah, jadi begitu ya. Pening enggak kamu? Lumayan Ustaz. Ya, ini kan direkam ya. Nanti Anda bisa mengulanginya lagi dan Anda bisa membaca sumber-sumber tulisan yang lain. Sederhananya kalau fonetik bicara tentang actual physical sound atau istilahnya dia bicara tentang bunyi yang sifatnya aktual ya, yang fisik ya. Itu kan bisa diukur pakai alat-alat pengukur bunyi, apa namanya spektrogram atau spektograf, berapa amplitudenya, atau bicara tentang di mana diucapkan, bagaimana mengucapkannya. Nah, kalau fonologi enggak, fonologi sudah bicara tentang bunyi secara abstrak. Bunyi secara abstrak. Jadi yang ada di minda penuturnya. Jadi kita itu berusaha untuk menggambarkan bagaimana, bukan bagaimana, tapi bunyi itu diucapkan bagaimana dan kalau ada perubahan, perubahannya seperti apa yang kita tuliskan dalam bentuk kaidah bunyi. Dalam kaidah bunyi seperti ini.